Azan maghrib sudah berkumandang. Saat Mas Raffi tengah menunaikan ibadah sholat maghrib, aku lebih memilih untuk ke dapur membantu Bibi untuk menyiapkan makan malam. Bibi tidak ada, mungkin dia sedang sholat juga. Dan aku memasak apa yang aku bisa. Mudah-mudahan orang rumah suka dengan masakanku. Ya ampun, Mbak, kenapa masak? Ujar Bibi langsung mengambil spatula dari tanganku. Gak apa-apa, Bi. Aku udah biasa masak kok. Bibi tidak enak. Udah mendingan Mbak Raya duduk saja. Biar Bibi yang lanjutin, pungkasnya dengan menuntun tanganku untuk duduk. Aku menurut, duduk sebentar, kemudian kembali berdiri saat mendengar suara bel. Biar saya saja yang buka, Bi, ucapku. Aku berjalan dengan langkah lebar menuju pintu utama. Segera membukanya untuk melihat siapa yang datang. Maaf, Mbak, saya mau mengantarkan ini. Maaf telat, tadi ada sedikit kendala. Seorang wanita langsung berucap saat aku membuka pintu. Ia menyodorkan sebuah jas putih padaku. Ini punya siapa, Mbak? Tanyaku. Sungguh aku tidak tahu itu baju milik siapa. Lah, mana saya tahu? Saya cuma disuruh nganterin doang sama yang punya laundry, ucap wanita itu sedikit sewot. Aku mengembuskan nafas kasar. Rumah ini benar-benar penuh misteri. Tadi soal rumah, sekarang baju dokter. Dan entah siapa pemilik dari baju itu. Siapa, Mbak? Bibi datang dan berdiri di sampingku yang masih kebingungan. Ini, ada yang nganterin baju dokter. Aku gak tahu itu punya siapa. Jawabku pada Bibi. Tidak sepertiku yang hanya bengong, Bibi langsung mengambil baju itu dan membawanya ke dalam rumah. Bibi menutup pintu setelah wanita tadi pergi dengan motor metiknya. Ini punya bapak, Mbak. Buat kerja besok, ujar Bibi seraya membawa jas putih itu dan menyimpannya ke tempat setrikaan. Bapak? Papa maksud Bibi. Iya, bapak kan dokter. Masa Mbak tidak tahu? Untuk kesekian kalinya, aku kaget luar biasa. Jadi, Mas Raffi adalah anak dari seorang dokter. Kalau papa dokter, besar kemungkinan jika suamiku pun sama. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Mas Raffi harus mengatakan semuanya padaku. Bicara jujur tentang keluarganya. Buru-buru aku pergi meninggalkan Bibi, menuju kamarku dan Mas Raffi. Membuka pintu dengan cepat dan langsung duduk di depan Mas Raffi yang tengah fokus pada ponsel. Ada apa? Kenapa wajah kamu panik kayak gitu? Apa ada yang terjadi di bawah? Tanyanya menelisik setiap inti wajahku. Mas, tolong jangan buat aku seperti orang bodoh di rumah ini. Tadi ada orang yang mengantarkan jas putih ke sini. Aku bengong, Mas. Aku gak tahu kalau papa itu seorang dokter. Coba kalau tadi Bibi tidak datang, mungkin aku sudah mengusir wanita tadi dengan mengatakan salah alamat. Ayo dong, Mas, jujur sama aku. Aku tuh bingung dengan semua ini. Mas Raffi menyimpan ponselnya. Ia memegang tanganku seraya menggeser tubuhnya menjadi lebih dekat denganku. Kemudian ia mengecupnya satu persatu. Aku tidak tersanjung. Justru aku malah semakin menekuk wajah karena tidak mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Oke, sekarang akan aku jelaskan, ujarnya seraya membuka jilbabku. Diusapnya keningku yang sudah berkeringat. Aku memang anak seorang dokter. Papa dan keempat kakakku adalah dokter. Dokter umum, dokter bedah umum, dokter opkin, dan dokter gigi. Semua anak papa jadi dokter kecuali aku. Aku memundurkan kepala, menegakkan tubuh mendengar penuturan Mas Raffi. Semuanya dokter, tanyaku dengan mata beberapa kali mengerjap. Mas Raffi mengangguk.
Kenapa Mas Raffi tidak jadi dokter? Suamiku tertawa. Ia mengambil ponsel, menyalakan kamera depan, dan mengarahkannya pada aku dan dia yang duduk bersisian. Coba kamu lihat wajah itu. Apa jadinya jika aku jadi seorang dokter? Pasien malah akan semakin kritis melihat wajah dokternya yang buruk rupa seperti ini, ujar Mas Raffi. Kemudian dia mematikan kamera. Apalagi yang kamu sembunyikan? Aku bertanya lagi. Tidak ada. Aku, Raffi Putra Pramono, anak dari Dokter Pramono, anak bungsu dari 5 bersaudara. Aku memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki, Dava, Rafa, Kinara, dan Kinanti. Semuanya menjadi dokter, dan aku hanyalah seorang wirausaha, tidak menjadi tenaga kesehatan seperti ayah dan keempat kakakku. Apa ada yang masih kurang? Ujarnya menjelaskan dengan sangat rinci. Jadi, kamu bukan supir taksi online? Bukan. Aku memiliki usaha. Usaha apa? Tanyaku semakin detail. Sewa kendaraan, cuci mobil dan motor, juga bengkel. Aku kembali diam. Aku merasa sangat rendah diri sekarang. Aku benar-benar kerdil berdampingan dengan Mas Raffi. Meskipun usaha yang ia geluti terbilang sederhana, tapi ketiganya menjadi bukti jika dia sukses menjadi laki-laki yang mandiri. Kan tadi katanya mau aku jujur. Setelah aku jujur, kamu malah semakin cemberut. Dahlah, kita pergi yuk. Mas Raffi menarik tanganku untuk berdiri. Mas, aku melepaskan tangan dia dariku. Apa sayang? Kenapa kamu gak jujur dari awal? Aku rasa kita tidak pantas, Mas. Aku terlalu hina untuk kamu yang kaya raya, ujarku, seraya kembali duduk di ujung ranjang. Hei, kenapa berkata seperti itu? Itu tidak benar. Mas Raffi merendahkan tubuhnya. Ia berlutut di depanku dengan tangan yang kembali menggenggam tanganku. Aku dan kamu, tunjuknya pada dadaku, pantas untuk bersama. Kalau definisi tidak pantas adalah karena kasta, itu salah. Kita lengkap, kita seimbang. Aku punya harta, pantas dengan wanita yang kaya hati sepertimu. Hatimu luas, seperti luasnya lautan. Kamu mau menerima aku yang miskin rupa ini dengan sepenuh hati. Ku tatap lekat-lekat bola mata Mas Raffi. Semoga tidak ada kebohongan dari ucapan yang dia lontarkan. Sungguh hatiku merasa tenang mendengar pengakuan cintanya yang begitu tulus. Haruskah aku malu mengakui kalau aku memang beruntung telah dipinang pria sepertinya? Tidak, aku tidak boleh malu, karena sesungguhnya aku memanglah sangat beruntung. Aku akui itu. Jangan bilang tidak pantas lagi ya. Aku tak ingin mendengar itu. Aku mengangguk seraya menenggelamkan wajahku pada dadanya. Mbak, Mas, ada tamu. Suara Bibi membuatku melepaskan pelukan Mas Raffi. Mama dan Papa kemana? Tanya suamiku berteriak. Katanya ngecek gedung buat besok, Mas. Ya, aku turun, ujar Mas Raffi. Kami pun berjalan berdampingan menuruni anak tangga untuk menemui tamu yang datang. Katanya tamu Papa, tapi berhubung Papa tidak ada di rumah, jadinya Mas Raffi yang menemuinya. Di mana, Bi? Tanya Mas Raffi pada asisten rumah tangga di rumah ini. Di depan, jawab Bibi, seraya memegang nampan berisikan air minum. Aku mengambil nampan dari tangan Bibi, membawanya ke depan di mana tamu itu berada. Pasti orang penting dan aku harus bisa mengimbangi suamiku. Selamat malam, maaf mengganggu. Dek, suara itu. Aku mengangkat kepala melihat pada orang pemilik suara yang begitu aku kenali. Prang, Raya, kamu? Astagfirullahaladzim, liriku seraya berjongkok.
memungut pecahan gelas yang berserakan. Ya Allah, Mbak, sini biar Bibi bantuin. Gak apa-apa, Rah. Ada yang luka. Mas Raffi ikut berjongkok melihat kedua tangan dan kakiku yang tertutup rok plisket. Aku hanya mampu menggeleng, mendongak sekilas melihat pria yang berdiri memperhatikanku. Ke kamar aja ya, ujar Mas Raffi. Aku kembali mengangguk, meninggalkan mereka di ruang tamu dan naik ke lantai 2. Sesempit inikah kota Jakarta hingga aku harus bertemu dengan orang di masa lalu. Orang yang aku hindari untuk dilihat. Pria yang menjadi alasan aku menerima pinangan Mas Raffi agar aku bisa pergi jauh dari tempat di mana ada kenangan aku dan dia di dalamnya. Ku jatuhkan bokong pada ujung ranjang, meremas spray dengan sangat kuat. Kenapa harus bertemu lagi? Aku berujar seraya mengeratkan gigi. Rah, nanti kalau aku sudah jadi dokter, aku akan menikahi kamu, mengajakmu ke kota untuk menemani aku bekerja di sana. Kamu bersedia? Kualihkan pandangan dari batu karang ke wajah pria taman di sampingku. Wajah yang tersorot manja, senja, membuat kulitnya bercahaya. Tentu saja ikut. Masa aku di sini, sedangkan suamiku di kota, ujarku, mengerucutkan bibir. Dia terkekeh. Aku jadi tidak sabar menunggu hari itu. Hari di mana aku memakai jas putih yang sudah disetrika rapi oleh tangan istriku, ujarnya, seraya menoleh dengan senyum merekah. Ya Allah, aku bergumam, seraya memejamkan mata. Bayangan masa itu hadir dan masih terekam sangat jelas. Aku yang bahagia kala itu tidak pernah membayangkan akan adanya perpisahan. Semuanya sangat nyata. Bahagiaku, bahagianya, senyuman itu masih melekat begitu sempurna. Aku mengadahkan kepala ke atas, menahan air mata yang akan keluar dari porosnya. Perlahan, ku buka mataku dan aku tertegun saat melihat seseorang berdiri bersidekap dada di ambang pintu. Suamiku, Mas Raffi, tengah memperhatikanku dengan wajah yang entahlah, sulit untuk aku menjabarkan ekspresinya. Mas, ucapku. Dia berjalan mendekat, tapi tidak bersuara. Aku bingung harus berucap apa. Mungkinkah jika dia tahu kalau Arga adalah pria yang pernah ada dalam hatiku? Dulu aku memang pernah bercerita, tapi dia hanya tahu nama tanpa rupa. Tidurlah, sudah malam. Besok aku akan bawa kamu ke tempatku kerja. Akan banyak kegiatan esok hari. Mas Raffi mengarahkanku untuk mengangkat kaki dan berbaring di tempat tidur, menarik selimut dan menutup tubuhku hingga perut. Ia juga mematikan AC karena tahu jika aku tidak suka hawa dingin. Mas, panggilku lagi. Selamat malam, ia berucap, seraya mengecup keningku singkat. Masih datar. Ingin rasanya aku menarik tangan dia, mencari tahu tentang perasaan dia saat ini. Namun tanganku kaku. Aku membeku melihat ekspresi dia yang seperti tidak apa-apa, tapi menahan sesuatu. Mas Raffi pergi ke kamar mandi, sedangkan aku masih berbaring sesuai yang diperintahkan suamiku. Aku harus bagaimana? Tidak berapa lama, Mas Raffi sudah keluar dengan wajah basah. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Sepertinya Mas Raffi akan melaksanakan sholat Isya. Dan benar saja, kata takbir terdengar dari bibir suamiku. Aku masih diam, membelakangi suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi. Meski pelan, tapi aku masih bisa mendengar suara Mas Raffi. Ia telah selesai melakukan kewajibannya sebagai hamba. Kini ada pergerakan di ranjang di belakangku. Aku masih diam,
karena aku tahu jika itu suamiku. Aku begitu mencintaimu, Rah. Meskipun aku tahu hatimu belum seutuhnya untukku. Ada yang berdenyut kala Mas Raffi mengucapkan kata itu. Dia begitu paham dengan perasaanku. Sekarang Mas Raffi berjalan mengelilingi ranjang dan duduk di kursi meja rias yang ada di depanku. Ia terdiam dengan pandangan lurus ke depan, melihat dirinya dari pantulan cermin. Apa yang kamu lakukan, Mas? Hatiku terus berbisik. Meski mataku pegal, tapi aku tidak ingin terpejam sepenuhnya, maupun terbuka semuanya. Aku tetap mengintip, melihat apa yang akan dia lakukan. Mas Raffi berdiri. Ia membuka lemari dan mengambil sesuatu dari sana. Handuk kecil yang dia ambil dari sana. Dia kembali duduk di depan meja rias, lalu menuangkan air mawar milikku ke handuk di tangannya hingga basah. Dan aku menggigit bibir menahan isak saat melihat Mas Raffi menggosokkan handuk itu pada wajah bagian kirinya dengan sangat kasar. Kenapa dia melakukan itu? Sedangkan dia pun tahu jika tanda lahir itu tidak akan hilang meski dia mencuci muka dengan air mawar sekalipun. Mas, aku memanggilnya dengan mata yang sengaja aku pejamkan. Mas, panggilku lagi seolah sedang mengigau. Kenapa, Rah? Kamu mimpi buruk? Tanya Mas Raffi. Dia menghampiriku, naik ke atas ranjang dan meraba keningku. Kamu kenapa? Kok nangis? Tanyanya panik. Kepalaku sakit, Mas. Di sebelah sini. Aku mengerahkan tangan Mas Raffi untuk memegang kepala sebelah kananku. Aku akan ambilkan obat. Kamu tunggu sebentar. Tidak, aku tidak mau minum obat. Pijit pelan saja, nanti pun akan hilang. Mas Raffi menurut. Ia memijit pelan kepalaku yang sebenarnya tidak sakit. Sengaja aku membohonginya agar dia berhenti menyakiti dirinya sendiri. Sakit sekali hatiku melihat Mas Raffi melakukan hal bodoh seperti tadi. Aku lebih merapatkan tubuhku pada suamiku, memeluknya dengan kepala yang aku simpan di dadanya yang bidang. Biarlah aku melakukan yang sebelumnya tidak aku lakukan. Yang penting dia tetap di sini bersamaku. Bersambung.